Kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata, lawan. Kembali di Anju Sore pemirsa, seruan agar semua pihak menjaga pemilu berjalan sesuai dengan koridor demokrasi, moral, dan etika kian masif disuarakan berbagai kampus di tanah air. Namun sejumlah aktivitas akademika mengaku mendapat intimidasi. Suara lantang menyikapi situasi kebangsaan saat ini makin keras dilontarkan oleh berbagai kampus di tanah air. Sivitas akademika, guru besar, rektor hingga mahasiswa kompak menyoroti situasi pemilu yang terindikasi banyak kejanggalan dan kecurangan. Di Universitas Gadjah Mada, para guru besar mengkritik tindakan Presiden Jokowi yang dianggap telah menyimpang. Mereka juga meminta agar Jokowi kembali pada koridor demokrasi. Petisi untuk pemerintah juga disampaikan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Lewat petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan, mereka menyampaikan keprihatinan atas kondisi politik kebangsaan yang terjadi akhir-akhir ini. Petisi ini dibuat bukan sebagai partisan, namun murni bentuk keprihatinan. Gelombang perlawanan juga disuarakan oleh Universitas Indonesia. Suara lantang mereka menyoroti soal demokrasi yang penuh intimidasi, terutama jelang pemilu 2024. Menurut Ketua Dewan Guru Besar UI, ada intimidasi yang diterima Sivitas Akademika UI terkait sikap mereka yang menyuarakan pesan kebangsaan. Kami mendapat WA dari salah seorang sebenarnya mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali. Kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UI, ikut dan lain? Karena harusnya kita bisa pergi ke pejabat yang benar dan menyampaikan ide-ide. Ya, jadi dan kebetulan dia itu dari angkatan. Tapi saya nggak tahu angkatan apa ya. Tapi pakai seragam. Ya, walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya, tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini. Seruan moral demokrasi juga muncul di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Secara spesifik, mereka menyatakan agar penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu, hingga DKPP bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Mereka juga mendesak aparat negara seperti TNI dan Polri bersikap netral, tidak pandang bulu, dan independen. Publik melihat seruan akal sehat dari berbagai kampus ini memiliki benang merah yang sama, yaitu menyerukan agar pemilu 2024 tidak hanya berjalan sesuai peraturan, tapi juga sesuai koridor demokrasi, serta menjunjung nilai moral dan etika. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan membahasnya selengkapnya bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Profesor Valina Singka, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Prof. Valina dan juga Pak Usman. Selamat sore, Bagaimana dan Prof. Valina. Ya, kita ke Prof. Valina terlebih dahulu. Prof, ini kan memang beberapa hari lalu ramai sekali Prof. Harkristusi kemudian bercerita bahwa mendapatkan intimidasi teman-teman dari Guru Besar UI. Ini seperti apa sebenarnya intimidasi yang diterima oleh pihak akademisi UI dan oleh pihak siapa? Dan untuk audionya mungkin boleh dibuka dulu, Prof. Oh iya, baik. Selamat sore. Tadi audionya belum saya nyalakan ya? Iya. Kebetulan tadi belum dinyalakan. Ya, Prof, tadi sudah mendengar pertanyaan saya atau bisa saya ulang kembali, Prof? Ya, tolong diulangi lagi. Oh ya, oke. Begini, Prof, kan beberapa hari lalu Prof. Harkristusi bercerita bahwa pihak dari Guru Besar UI ini menerima intimidasi. Seperti apa intimidasi yang diterima dan kemudian oleh pihak mana? Ya, saya kira ini memang menarik ya apa yang belakangan berlangsung di negara kita ya, terutama
tahun politik ya menjelang pemilu dan makin kami melihat makin kesini ini memang ada dinamika politik yang menurut kami ini perlu diluruskan gitu. Sebab sudah semakin tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh konstitusi kita, Undang-Undang 45 maupun juga undang-undang, berbagai undang-undang yang mengatur mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah itu tadi memang dalam situasi yang seperti ini kan tentu kan kelompok intelektual akademisi seperti kami ini kan ini terpanggil ya secara natural gitu ya bicara sesuai dengan hati nurani apa yang benar dan apa yang tidak benar begitu. Dan tentu kan kadang-kadang suara-suara kritis ini kan tentu kan berhadapan dengan pihak-pihak yang yang tidak menghendaki begitu ya, oleh karena suara kritis itu kadangkala dianggap sebagai sebuah ancaman. Padahal sebetulnya seharusnya suara-suara kritis yang muncul dari masyarakat sipil, terutama dari kami guru besar begitu ya, tentu ini mestinya kan direspon dengan positif ya, tentu mestinya justru berterima kasih ya, diingatkan begitu ya, supaya para penyelenggara negara ini di dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya itu tidak keluar dari koridor konstitusi dan undang-undang gitu. Dan memang terjadi yang namanya tekanan intimidasi itu ya. Tentunya kan saya tidak perlu untuk menyampaikan di sini seperti apa bentuknya dan dari siapa. Tapi memang itu selalu ada yang demikian itu. Dan tentu saya sangat menyayangkan ya munculnya tekanan dan intimidasi yang semacam ini. Dan terlebih-lebih kepada kalangan akademisi, saya kira ini adalah sesuatu yang tidak tidak layak ya untuk dilakukan ya kepada kelompok akademisi guru besar yang di dalam menyampaikan pandangan kritisnya itu adalah sesuatu yang sifatnya natural ya, dari hati nurani ya, tidak ada satu pengaruh-pengaruh dari kekuatan eksternal ya. Jadi memang ini sesuatu yang sifatnya adalah natural ya, keluar dari hati nurani kami. Sudah. Ini harus diperbaiki, harus dibetulkan, harus diluruskan. Karena kalau tidak ini adalah terkait masa depan kehidupan bangsa dan negara kita. Tapi sejauh ini Prof, intimidasi yang diterima oleh rekan-rekan dari UI ini sejauh apa dan bagaimana mempengaruhi Anda dan juga rekan-rekan Anda untuk tetap bersuara? Ya, kami ini kan akademisi intelektual ya, yang tidak hanya day by day itu berkutat dengan keilmuan begitu ya, tapi kami kan ini juga punya tanggung jawab sosial ya terhadap apa yang berlangsung di dalam kehidupan empirik berbangsa dan bernegara kita, terutama mengenai kaitannya dengan praktek penyelenggaraan negara, aspek politiknya yang menjelang pemilihan umum ini gitu. Jadi kami melihat memang ada sesuatu yang tidak benar begitu, yang tidak patut gitu ya, yang sudah keluar dari rel etika begitu, etika politik begitu ya, di dalam praktek penyelenggaraan negara kita oleh para penyelenggara negara itu, yang itu mesti harus diluruskan begitu. Ya, jadi bisa dibilang ini adalah puncak kegerahan para akademisi melihat situasi politik dan juga demokrasi di Indonesia saat ini ya, Prof. Kira-kira demikian ya, karena kami ikuti terus begitu ya. Oke, sampai di sini oke, masih begini oke. Tapi kalau sudah sampai yang seperti kemarin itu kita harus bersikap, kita harus bersuara. Kalau tidak kita akan dicatat dalam sejarah ya, membiarkan sesuatu yang tidak benar itu dibiarkan berlangsung terus, dan itu bisa merusak ya tatanan kehidupan demokrasi kita ke depan. Jadi kita memang mesti bersuara, harus bersikap, itu menjadi tanggung jawab sosial kita kepada bangsa dan negara. Baik. Kira-kira demikian. Baik, kita ke Pak Usman Hamid. Pak Usman, ini kita melihat fenomena yang sedang berjalan sekarang, puluhan universitas menyuarakan
diri untuk melawan adanya bentuk-bentuk demokrasi yang sepertinya dilanggar seperti itu, tapi dapat intimidasi. Pak Usman melihatnya seperti apa, Pak? Ya, saya melihatnya tentu akan menjadi kontraproduktif untuk pemerintah seandainya membiarkan praktik intimidasi itu terus berlangsung, terutama ketika ditujukan kepada suara-suara kritis di lingkungan sivitas akademika berbagai kampus di Indonesia. Saya kira lingkungan politik yang sehat memerlukan suara-suara kritis dari masyarakat. Dengan begitu, maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan teruji apakah memang benar-benar akan membawa katakanlah kemanfaatan untuk masyarakat atau sebaliknya kerugian. Nah, dalam kasus-kasus intimidasi yang terjadi, kami melihat sepertinya pemerintah tidak mau menerima kritik itu. Bahkan bukan sekedar tidak mau, seperti melawan kritik-kritik itu. Nah, ini yang saya kira akan jadi kontraproduktif dengan pemerintah. Bahkan salah seorang sivitas akademika di Universitas Brawijaya mengatakan lebih jauh bahwa pemilihan umum ini berpotensi menimbulkan kekacauan atau situasi yang chaos. Nah, ini tentu tidak kita inginkan, tidak kita inginkan terjadi, dan saya percaya bahwa negara, pemerintah, DPR, dan juga Badan Peradilan tidak menginginkan adanya kekacauan atau kerusuhan sebagaimana yang pernah kita alami pada tahun-tahun yang silam, misalnya di tahun 98. Jadi sebaiknya pihak kepolisian ikut mengambil peran memelihara keamanan yang kondusif dengan menjamin tidak adanya intimidasi. Tadi Prof. Tuti di dalam rekaman wawancara mengatakan intimidasi itu berasal dari seorang yang bisa dikenali sebagai angkatan. Nah, mungkin ini dimaksud ke arah anggota TNI. Nah, anggota TNI itu tugasnya di sektor pertahanan negara. Tugasnya bukan urusan keamanan dalam negeri, apalagi mencampuri urusan akademik atau kebebasan di dunia akademik. Saya kira pemerintah memerlukan suara-suara kritis. Kalau protes dari para aktivis mungkin pemerintah sering mendengar tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun. Tapi suara-suara kritis yang disampaikan oleh guru-guru besar tentu menandakan sesuatu yang berbeda. Nah, karena itulah sebaiknya kantor presiden, kantor kepala staf presiden menerima kritik-kritik itu dan memperbaiki apa yang dipandang menyimpang dari kebijakan pemerintah. Apakah itu misalnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas memuat kandungan kepentingan politik atau konflik kepentingan antara ketua MK, presiden, dan calon wakil presiden dari 02 yang diuntungkan. Maupun juga pelanggaran etika yang disimpulkan telah terjadi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maupun juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, yang menyimpulkan adanya pelanggaran etika oleh pimpinan KPU terkait dengan diloloskannya putra Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Sebenarnya ini hanyalah puncak dari penyimpangan politik dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Telah ada serangkaian penyimpangan yang terjadi di tahun-tahun yang silam, dari mulai pelemahan KPK, dikeluarkannya sejumlah anggota KPK, penyidik KPK yang sangat berintegritas, sampai dengan pelemahan terhadap lembaga-lembaga pengawasan lainnya. Nah, saya kira sebaiknya kepolisian mengambil peran aktif sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan membangun jalinan komunikasi yang baik agar kepolisian justru terbantu untuk memastikan pemilihan umum ini bisa berlangsung dengan jujur dan dengan damai. Ya, tapi memang cukup sulit, Prof, karena yang terjadi di Semarang baru-baru ini dan di Jawa Tengah pada umumnya justru ada pihak kepolisian yang berusaha untuk mengintervensi beberapa rektor di universitas di Jawa Tengah untuk membuat video yang berisi pujian terhadap Presiden Jokowi. Kalau misalnya tadi Prof bilang ini polisi harus bisa turun tangan, ya bergerak. Tapi kalau misalnya dari polisi sendiri kita lihat ada dugaan bahwa mereka mengintervensi agar para akademisi ini membuat video pujian untuk pemerintah. Seperti apa yang harusnya kita lakukan ini, Prof? Ya, sebenarnya kita ingin juga ada peran Komisi Kepolisian Nasional. Kompolnas
memiliki peran untuk mengawasi kepolisian, termasuk juga mengawasi pimpinan kepolisian. Saya ragu kalau dikatakan seluruh anggota kepolisian berpihak dan membela kepentingan partisan dari pasangan calon 02 atau sekedar membela secara buta kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi. Banyak sekali perwira tinggi, perwira menengah di kepolisian yang benar-benar berusaha menjaga reformasi kepolisian tidak mengalami kemunduran. Jadi seandainya ada keberpihakan seperti yang terjadi di Semarang, saya kira Kompolnas harus mengambil tindakan. Baik. Komisi 3 di DPR RI yang terdiri dari partai-partai politik, baik itu di 01, 02, 03, juga harus mengoptimalkan peran kontrol atau fungsi kontrol dan peran pengawasan secara politik. Karena bagaimanapun keterlibatan misalnya kepolisian di dalam kasus Semarang atau di Jawa Timur itu tidak lepas dari kedekatan misalnya pimpinan kepolisian daerah setempat dengan Kapolri yang sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo. Ya. Dan ini yang sebenarnya disoroti oleh banyak pemerhati kepolisian atau para sarjana yang melakukan studi tentang kepolisian, Ya. tentang mundurnya reformasi kepolisian. Jadi saya kira tindakan-tindakan untuk mengarahkan kalangan akademisi, sivitas akademika untuk menyatakan dukungan kepada pemerintah Joko Widodo atau memuji kinerja Joko Widodo harus dihindari karena itu bukan bagian dari tugas pokok dan fungsi kepolisian. Baik. Pemerintah seharusnya malu kalau misalnya sampai harus meminta agar masyarakat memuji kinerjanya. Ya. Kalau orang memuji karena diminta, itu sebenarnya pujian yang palsu. Seharusnya pemerintah meminta penilaian yang jujur. Dan penilaian yang jujur itu belakangan ini kita dengar dari suara-suara guru besar. Ya. Mereka adalah orang-orang yang telah puluhan tahun berkiprah di dalam bidang keilmuan masing-masing, politik, ilmu sosial, ilmu hukum, antropologi, sosiologi, yang tentu tidak akan sembarangan untuk mengambil waktu, mengambil sikap politik, mengkritik pemerintah. Gitu. Bahkan suara-suara kritis ini bukan hanya datang dari kampus-kampus yang memang banyak memiliki pemikir-pemikir kritis, tapi juga kampus-kampus misalnya kemarin Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, UPN Veteran Jakarta, juga menghadirkan sejumlah akademisi yang resah. Tentu suara-suara ini bisa saja tidak menggambarkan keseluruhan sikap sivitas akademika, tetapi setidaknya pemerintah bisa merasakan bahwa kritik-kritik yang disampaikan oleh sivitas akademika itu sudah berjumlah sangat besar. Saya hitung itu setidaknya sekarang per hari ini ada 67 kampus, baik itu perguruan tinggi swasta, bahkan perguruan tinggi negeri dari ITB, UI, UGM, dan lain-lain. Ya, jadi Pak Usman, memang sebaiknya Presiden harus memberi perhatian. ya, puluhan kampus sudah menyuarakan sikapnya dan salah satunya UI juga, dan kami ke Profesor Valina kembali. Prof, ini kan sudah ada jelas intimidasi yang diterima oleh pihak Anda bersama dengan beberapa kampus lain. Kemudian langkah apa yang selanjutnya akan Anda sampaikan ataupun Anda lakukan bersama dengan rekan-rekan terkait dengan ini, dan bagaimana upaya Anda dan juga rekan-rekan untuk bisa menyuarakan kembali poin-poin yang menjadi keresahan para akademisi? Ya, kami tentu akan terus menyuarakan ya pandangan kami, sikap kami terhadap berbagai praktek penyelenggara negara itu yang tadi saya katakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi maupun regulasi undang-undang, itu akan terus kami suarakan, baik di dalam internal kami itu kan day by day-nya itu kan kami mengajar ya di kelas-kelas ya, itu menjadi salah satu bagian dari upaya kami untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etik, nilai-nilai moral yang sudah dituliskan dalam konstitusi kita gitu ya pada para mahasiswa, supaya mereka itu menjadi mahasiswa yang kritis begitu ya, dan kemudian mereka dapat juga mengedukasi teman-teman dan lingkungannya begitu ya, sehingga kemudian kita di dalam
upaya kita saat ini adalah menjelang hari pencoblosan itu 14 Februari ini beberapa hari lagi. Mudah-mudahan ini suara-suara yang terus disampaikan oleh kita semua ini bisa kemudian direspon secara positif oleh mereka, dan kemudian yang tadinya mereka itu bersikap tidak netral begitu ya, atau kemudian memanfaatkan sumber daya ekonomi dan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan calon-calon tertentu ya, itu kemudian mereka akan meresponnya secara positif dan tidak lagi melakukan itu kan, seperti itu ya harapan kami ya. Dan sehingga kemudian pemilu kita 2024 pencoblosan nanti itu 14 Februari itu bisa berjalan secara transparan, secara akuntabel begitu ya, secara jujur dan adil, sehingga kemudian nanti hasilnya itu benar-benar mencerminkan kehendak suara rakyat. Pemilu itu adalah sesuatu yang sangat penting ya di dalam setiap negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan. Sebab kan melalui pemilu itu akan membentuk parlemen, akan membentuk pemerintahan baru, apakah itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya. Sehingga pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu itu harus betul-betul berkualitas dan berintegritas. Jadi tidak hanya berkualitas, tapi juga berintegritas. Berintegritas itu artinya adalah terutama bagi penyelenggara pemilunya. Dalam hal ini KPU ya, yang itu punya tugas konstitusi untuk menyelenggarakan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan umum dari mulai tahapan pendaftaran pemilih sampai nanti hari hanya itu pemungutan dan penghitungan suara begitu ya, sebagai eksekutif itu dilakukan dengan benar-benar bersikap independen ya, imparsial ya, kemudian profesional begitu ya. Dan Bawaslu-nya itu juga melakukan tugasnya untuk melakukan pengawasan, mesti bersuara terhadap penyimpangan yang terjadi di lapangan ya, baik itu yang namanya pelanggaran administrasi maupun pelanggaran yang bersifat pidana. Jadi Bawaslu mesti bersuara keras, tidak hanya menerima laporan-laporan dan kemudian melakukan investigasi, tapi hasilnya apa? Publik harus diberikan informasi seluas-luasnya mengenai berbagai laporan yang sudah disampaikan pada Bawaslu, itu seperti apa tindak lanjutnya. Jadi harus ada harus ada sanksi begitu ya yang diberikan kepada mereka melakukan pelanggaran sehingga ada efek jerah. Begitu pula dengan DKPP untuk menjaga etik dari penyelenggara pemilu. Jadi tripartit penyelenggara pemilu ini, KPU, Bawaslu, dan DKPP, saya harapkan benar-benar itu bersama-sama dengan kita semua mengupayakan satu pemilu yang tidak hanya jurdil tapi juga bermartabat, beretika begitu ya. Kita harapkan pemilu kita nanti berjalan berkualitas dan juga berintegritas, Prof ya. Kita berharap semuanya berjalan dengan baik sehingga demokrasi kita juga tidak semakin mundur ke belakang. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Aingi Sore, Prof Valina Singka dan juga Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia. Selamat sore, salam sehat. Pemirsa, sejumlah purnawirawan Jenderal TNI Polri di Karanganyar, Jawa Tengah mendeklarasikan dukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.